masa transisi. Masa transisi dari anak menuju ke dewasa. Di masa transisi ini banyak perubahan, 3 perubahan, yaitu masa biologisnya, psikologisnya maupun sosialnya. Ya. Dari biologisnya ada perubahan tampilannya seperti apa, kemudian psikologisnya kok berbeda dari yang masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja ini banyak perubahan-perubahannya. Ya. Terkadang anda semua ini bingung. Kenapa begitu? Ketika kita menghadapi suatu masalah, kadang dibilang, kakak sudah besar. Betul nggak? Satu sisi lagi, di masa ini, fase ini, berarti kita harus mempunyai fase-fase di mana kita harus mencari jati diri. Kemudian ada beberapa hal, permasalahan yang terjadi di masa remaja. Yang pertama, masalah penampilan. Penampilan juga berubah loh. Itu harus lebih keren lagi. Ya seperti yang pernah disampaikan sama Pak ya. Kemarin ada yang sampai dulu ya. Kenapa itu menarik perhatian lawan jenisnya? Kemudian juga permasalahan lagi, masalah makanan. Masalah makanan ini juga berubah karena kita nggak mau makan banyak-banyak, saya mau diet. Ya, jadi kita stres nih. Kalau nggak salah tadi pagi ada itu ya, masalah mental ya. Kenapa bisa stres gitu ya? Kemudian juga masalah dari tekanan dari orang terdekat. Misalnya orang tua kita menuntut kita untuk lebih lagi. Kemudian juga depresi. Kenapa sih sampai depresi itu? Itu masalah-masalah juga terjadi dimanapun ya, entah di rumah, entah di sekolah, ya entah di sekitarnya. Kemudian juga masalah kita merokok. Merokok itu juga ya permasalahan. Kenapa kita sampai merokok? Kemudian juga kita minum minuman keras. Minuman keras itu juga permasalahannya. Bisa jadi anak dan semua ini mungkin salah jalan. Kemudian pergaulannya ya salah. Nah bisa terbawa ke sana. Kemudian juga tekanan dari teman pada masalah perundungan ini. Perundungan tadi sudah kita sampaikan, perundungan bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di rumah atau sekitarnya ya. Satu hal yang harus teman-teman anak-anak pahami bahwa di sini tidak ada perundungan. Jika terjadi, silahkan segera menyampaikan kepada bunda atau ustadz dan nggak usah takut. Ya. Dan kita juga harus pahami bahwa di sekolah ini ada teman-teman kita yang berbeda, ada teman-teman kita yang spesial. Terkadang anak-anak ini kalau kita pegang, dia merasa bahwa itu adalah dipukul. Padahal kita tidak. Demikian juga yang spesial ingin mengajak kita bermain, tetapi dia merasa bahwa yang dia lakukan itu betul. Yang betul kita memang bedanya tipis ya, tipis sekali. Jadi kita harus paham. Kemudian juga anak juga harus paham ketika ada seorang perundungan ini ya, itu bukan hanya dari secara fisik. Perundungan itu juga bisa verbal dan yang lebih parah juga ada di dunia maya. Kok bisa di dunia maya? Dari WA, ya, dari chat, ada kata itu bikin status. Saya beri kesempatan juga kasih kesempatan kepada Bunda Hanifah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suara akhwat saja. Iya, Ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja yang sedang berada pada masa transisi, masa perubahan untuk mencari jati diri. Jadi ketika kita sedang berusaha untuk mencari jati diri, kita akan banyak sekali godaan untuk kita melakukan hal yang negatif. Permasalahannya tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Salah satunya adalah tentang bully. Nah, biar kita lebih jelas, apa sih sebenarnya definisi dari bully itu? Yang lagi ngobrol, boleh diem dulu, nanti gantian di depan ya. Oke. Yang ngantuk, boleh dibangunin temannya di sebelah. Yang mau nulis lebih baik. Ya, definisi dari bully ini sebenarnya adalah sebuah perilaku menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan kepada orang atau sekelompok orang dengan menyakiti secara verbal, fisik, maupun psikologis. Atau bisa kita simpulkan definisi dari bully itu sendiri adalah bentuk penindasan dari orang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya berkuasa. Nih kakak-kakak kelas nih, udah dari kelasnya sekarang, udah merasa kuat, jadi kakak kelas gaya. Bisa dong seenaknya untuk katain adik-adik kelas. Oh kebalik. Baik. Berarti ini salah dong definisinya. Belum. Jadi bentuk penindasan yang dilakukan orang-orang yang merasa dirinya kuat, berkuasa kepada mereka yang lemah dalam tanda kutip. Lemah dalam artian ya fisiknya mungkin bisa kita katakan tidak setinggi atau tidak segede teman-temannya. Jadi kayak ini anak dibully gitu. Dia kecil nih gitu. Dia bisa tinggi ngalahin kalian. Atau enggak jadi kakak kelas yang ngerasa diri pinter, ngatain, ih bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa. Paling mesok gitu sih, paling pinter. Nggak bisa mengatakan, enggak kok saya nggak pernah. Oke. Yang terlibat, pihak siapa saja yang terlibat dalam perilaku bully ini? Yang pertama adalah pelakunya sendiri. Pelaku itu biasanya karakteristiknya adalah agresif, memiliki konsep yang positif terhadap kekerasan. Jadi ketika dia melakukan kekerasan, dia happy, dia ngerasa diri, oh aku kuat, oh aku hebat nih gitu. Apalagi ketika teman-temannya nangis habis dibully, kakak-kakak yang di belakang yang lagi buat lingkaran. Jadi itu dia merasa dirinya ketika berhasil sudah membuat orang nangis, berhasil sudah membuat temannya merasa sedih, dia merasa bahagia. Nah, sebenarnya apakah ada dari kita semua gitu yang merasa ketika kita melihat teman kita yang sedih, ketika kita melihat teman kita yang nangis, kita malah happy gitu. Oh, ada nggak beres nih gitu.